absen pertemuan dulu, Pak. Link absennya ya. Iya, Pak. Oke. Pertemuan 10. Temuan ke-10 ini ya. Pilih link absennya. Kita lanjutkan. Si siapa tadi hilang lagi jaringannya apanya ya? Join ya. Sopa. Adila ya. Adila ya. Sopa ya. Ini sudah Bapak record juga nih. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, Nur? Enggak, Pak. Sampai sini tadi kan? Di-share lagi ini karena terputus tadi. Nah, ini materi-materinya bisa dipertajam sendiri. Apalagi mahasiswa Arido, dia tidak perlu lagi kayak Bapak ngajarin anak SMA. Ini baca halaman ini ya, ini ya. Itu kemarin saya Bapak suruh baca itu metode pembelajarannya, biar kalian aktif. Nanti ini dipelajari sendiri setelah selesai kita perkuliahan. Kemudian untuk pertemuan ke-10 ini Bapak kirim lagi di grup. Ada tugas individu lagi, tapi seminggu ke depan baru dikumpul. Boleh sampai seminggu, kalau cepat lebih baik. Bapak kirim di grup, tugas individu ke-10 diberi waktu sampai 1 minggu. Nah, biar agak tenang kan. 1 minggu baru baru dikumpul. Kalau untuk linknya, ini Bapak jelaskan sedikit. Kelihatan, Nur? Kelihatan, Pak. Ini berita menulis pertemuan ke-10, tugas individu pertemuan ke-10, penulisan berita atau teknik menulis dakwah, skornya 4, email, nama. Ini Bapak memang suruh buka link YouTube berikut. Nah, coba kita klik ya. Amal tablik akbar, mari tingkatkan ketakwaan. Biasa begitu, ini enggak. Dikasih saya judul ceramah, apa judulnya? IIIU. Iman, Islam, Ihsan, Ukhuwah. 4 nih yang mau saya jelaskan insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada saya, taufik dan hidayah. Apa tadi Nur? IIIU itu katanya kata Abdul Somad itu? Kurang jelas, Pak. Tapi terdengar tadi kan? Apanya, Pak, yang IU itu, Pak? Ya, videonya nampak kan? Nampak, Pak. Nah, berarti intinya gini, tugas tuh yang 10 ini ditonton video Abdul Somad nih. Kita kan penulisan berita dakwah nih. Ya, Abdul Pak. Somad lagi berdakwah kan? Nah, jangan lupa 5W1H-nya tadi.
dibuatkan beritanya. Nah, nanti kirim lagi lewat Google Form itu kan. Nah, ini tonton videonya lagi. Nah, ini video berita dakwahnya. Pentasnya pun luar biasa. Sudah itu sampai duduk ketogak kok sampai boleh langkah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Rokan Hilir beserta Ibu. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan zahir dan batin. Bapak Wakil Bupati, Bapak Ketua beserta anggota DPRD Rokan Hilir, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tidak. Koma, masuk rumah sakit koma. Apa arti koma itu Pak Ustaz? Sebelum titik. Sikit lagi titik. Aku tahu abang tak boleh pakai air. Dokter semua ngasih tahu kalau pakai air mati. Allah, ayahku memilih engkau bang. Dulu yang dengan sapinya waktu pagi bisa segan kita makan. Kenapa? Dia sikit-sikit aja makan. Bang Somad, Somad Moroko. Ah, itu salah satu materi tugasnya Nur. Ditonton video Ya, itu, Pak. dibuatkan beritanya. Kira-kira Nur paham? Berarti semuanya dari sini ya, Pak? Ah, ya. Nanti kan kalau berita YouTube ini di kapan waktunya kan di sini ada 7 tahun yang lalu. Ceramah UAS di Bagan Sapi Api tanggal 22 Juli di Bagan Sapi Api. Ada di bawah tuh kan, di deskripsinya kan. Ada. Nah, ini di mana? Di sini kan di Bagan Sapi Api. Berarti kalau Nur buat di aware-nya di Bagan Sapi Api boleh. When-nya tanggal 22 Juli 2018. Nah, itu udah betul tuh. Nah, berita bersama ini bukan untuk kita publikasi. Kalau berita nanti kalian kirim di Google Form ini untuk tugas saja. Bapak mencari salah satu video Abdul Somad yang ada di Bagan Sapi Api dijumpa link yang ini saja Bapak masukkan untuk sebagai contoh tugasnya kan. Jadi kalau umpamanya eh, ada kesulitan nanti silakan chat juga Bapak nggak apa-apa boleh. Ya kan waktunya Bapak kasih semingguan lah. Jadi nggak begitu mendesak-mendesak kali. Kalau malam ini ngantuk tidur aja dulu. Dan kalau untuk dakwah ini ya nggak bisa nih harus mahasiswa Stay Arido memang harus bisa ini. Ya Nur ya. Iya, Pak. Nggak ada tawar-tawar harus bisa buat berita dakwah gitu. Pokoknya ada usaha ceramah, ada kegiatan-kegiatan keagamaan atau ada kegiatan-kegiatan kampus nanti kalian KKN. Itu sering tuh KKN tuh biasanya apalagi KKN itu masuk ke bulan Agustus dia. Jadi dimanapun mahasiswa KKN itu ngena di acara-acara Agustusan. Ada lomba makan kerupuk segala macam. Itu kan berita-berita umum. Dan ada juga terkadang di masyarakat tuh dia memang menyambut Agustus itu ada dakwah-dakwahnya. Apalagi kalau kadang eh, ada Maulid Nabi segala macam di surau, di musola tempat kita KKN. Atau di masyarakat kita sendiri. Karena kita orang komunikasi ya kita harus siap membantu dan menyukseskan kegiatan masyarakat. Bentuk partisipasi kita ya, kalau kita keahlian kita dalam komunikasi ya harus bisa buatkan beritanya. Setidaknya rilis, rilis berita pengajian kita hari ini Pak Ustadz, Ibu BKMT mamanya. Ya, ini rilisnya. Coba koreksi dulu. Nah, udah, naik. Kirimlah ke media. Dikirim ke berbagai media. Kirim ke berbagai wartawan. Nah, itu salah satunya. Oke, Nur. Bisa dipahami, Nur? Bisa, Pak. Oke. Sekarang kalau Nur sudah bisa memahami, Bapak pengen sedikit bertanya tentang dakwah ini. Eh, ada kan di kampus namanya lembaga LDK kan, lembaga dakwah kampus kan? Ada, Pak. Nur masuk sana enggak? Enggak, Pak. Enggak apa-apa. Kalau enggak gabung pun ya enggak apa-apa. Yang penting kan di kampus ada LDK.
Nah, kalau ada kegiatan-kegiatan LDK, kan enak tuh. Jadi penulisan LDK buat acara, mamanya kan. Di sanalah peran kita sebagai mahasiswa komunikasi. Karena di LDK itu kan tidak hanya anak komunikasi isinya. Jadi ada anak MPI, ada anak MD. Anak MD paling banyak tuh ya. Di LDK itu kan yang paling relevan prodinya dengan LDK itu ya MD. Nah, mereka biasanya banyak di sana. Banyak di sana. Nah, tapi dalam hal berdakwah, mereka memang ahlinya. Tapi dalam hal disuruh buat berita dakwahnya, mereka kan anak komunikasi lah suruh katanya. Makanya kita tuh harus berkolaborasi dengan berbagai pihak di kampus untuk bisa menghasilkan sebuah berita dakwah. Bagian konten-konten atau penyiapan materi dakwahnya itu bela anak MD kan. Nah, tapi kalau yang menulis beritanya ya otomatis itu gawainya orang komunikasi. Jangan sampai tak bisa pula kalian nulis nanti. Makanya kalau udah ada video Ustadz Abdul Somad tadi yang Bapak putarkan ini tadi, Dan saat itu saya langsung mengumpulkan tim, kita buat panitia tablik akbar. kan gaya bahasanya berceramah. Bapak tengok waktunya ini dari jam menit ke 11. Nah, ini menit ke berapa nih dia berdiri di sini. Anggaplah menit ke 10 sampai ke sejam 56. Nah, masih Akhtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. memang hampir 2 jam dia ceramah. Memang itu kan ceramahnya panjang Nur. Jadi kalau cukup kalau berita Srik News saja ya cukup aja topiknya. Ambil aja satu. Apa kira-kira topiknya tadi kan IIU katanya kan. Nah itu. Atau Abdul Somad eh, ceramah Abdul Somad dihadiri 10.000 masa itu judulnya bisa juga. Nah, tapi nanti dibuatlah isi ceramahnya apa. Gitu. Tablik akbarnya kan ini tablik akbar terlama ini. 2 jam lebih ya kayak gitu kan. Nah, berdasarkan video YouTube umpamanya dari channel Yusuf Gamal umpamanya eh, mengulas, nggak apa-apa dibilang nama channel YouTube-nya. Karena kita memang mengulas berita itu dari channel YouTube, ya harus dibuat. Dan sudah ditonton umpamanya 2.259 kali dari 22 Juli 2018, umpamanya. Boleh diulas-ulas di bawahnya sedikit, boleh. Atau yang komen-komen ini sedikit cuma yang komen. Nah, begitu. La takhtim alaina bisu'il khatimah. Jangan tutup. Maka bisa semuanya. Syahadat sudah, salat sudah, zakat sudah, puasa sudah, haji. Mesti menabung haji. Mesti menabung haji. Ustadz Somad, kabupaten kami kabupaten termiskin, tersusah, tak ada duit. Jamaah haji 12 kabupaten Seriau ini yang paling banyak. Loh, dapat dari mana? Ternyata setiap orang kami kalau menanam padi, tanam padi 2 peta, sepeta untuk makan, sepeta untuk haji. Kalau tanam kelapa 2 peta, sepeta untuk makan, sepeta untuk haji. Patutlah banyak. Maka ketika dia tanam gotah karet, haji, 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 haji. Tanam sawit, haji, haji, haji. Tanam kelapa, haji, haji. Orang enggak, bini lagi, bini lagi. Bukan salah, salah bini lagi. Salah bu. Tidak ke tengok tu kan? Begitu cara menjebak. Tak salah. Tapi haji ni Masya Allah, nikmatnya haji. Kalau mau tahu cara nikmatnya haji, tanya sama Ustaz Yahya. Untuk sementara haji itu pergi umrah dulu. Terapelnya Pak Ustaz, anda daftarlah sama Ustaz Yahya. Dah, masuk iklan 1 kan? Ustaz pergi umroh tanggal berapa? Saya umroh tak banyak-banyak, setahun sekali saja pergi umroh. Ya Allah, berangkatkan umroh setahun sekali. Haji Pak Ustaz, kemarin ada yang menawarkan haji. Ustaz, ayo berangkat haji. Mohon maaf Pak, saya tak bisa 40 hari meninggalkan jamaah. 10 hari saja. Saya kasih Ustaz Somad ONH plus
ON plus itu dari bahasa Arab. ONH fulus. 10.000 dolar. 140 juta. Berangkatlah. Saya bilang saya tak bisa, Pak. Saya sudah berjanji 10 hari dengan jamaah. Kalau 10 hari itu berjanji, berarti 30 hari sudah datang pengajian. Dikutuk jamaah nanti mati toga awak. Bayangkan kalau sempatlah saya tak datang acara malam ini. Diumumkan tiba-tiba, jamaah sekalian, Ustaz Somad tidak datang dan dia pergi ke tempat lain. Memang jamaah itu tak marah, dalam hatinya matilah Ustaz. Sedang tak didoakan. Jadi itu kayak komunikasi Ustadz Abdul Somad Nur. Ceramah-ceramah isi materi-materinya nanti silakan ulas. Kan banyak topik-topik yang bisa diangkat tuh. Mau angkat mati toga pun bisa juga, itu contohnya kan. Mau angkat yang lain-lain masalah haji bisa juga. Abdul Somad umpamanya menyarankan masyarakat untuk naik haji. Ya, kalau berkebun umpamanya, itu bisa jadi berita tuh Nur. Jadi topik-topik yang mau dibahas itu sangat banyak. Paham Nur? Paham, Pak. Nah, kira-kira ada yang mau Nur tanyakan enggak? Dalam penulisan berita dakwah ini kira-kira masih ada kendala. Dia semua strateginya sama dengan penulisan berita strict news saja. Mau buat feature bisa, strict news bisa. Ini semua kaedah jurnalistik berlaku untuk berita dakwah ya. Nah, jangan pula kita menghujat-hujat agama orang di sini. Ah, tuh kena nanti kode etik jurnalistiknya. Jangan menyangkut suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu sangat melanggar kode etik. Tidak boleh. Jadi banyak juga eh, apa namanya tuh media-media, ada itu media-media yang khusus dakwah dan umum. Kayak media apa ya, coba Bapak tengok datario.com. Kan kalau nggak salah tuh datario.com. Coba kita cek dulu. Nah, dia kan mereka ini sebenarnya visi misinya ini ada dakwah. Nampak Nur? Nampak, Pak. Dakwah kan pertama tulisnya kan? Ini Ya, Pak. contohnya. Nah, kita klik yang dakwah ini apa yang keluar nih? Coba Bapak belum belum Bapak analisis juga nih. Nah, dakwah. Nah, jadi yang berita dakwah ini 12 Agustus, 11 Agustus, 10 Agustus. Nah, jadi konsen juga dia membuat berita dakwah nih. Ini kayak ini kan. Maraknya jual beli keadilan, tanda negara diambang kehancuran katanya tanggal 12. Tanggal 11-nya saatnya mensyukuri kemerdekaan daripada poya-poya berjoget ria lebih baik uangnya dikumpul. Nah, jadi eh, framing beritanya kalau berita dakwah dia beda dengan umum kan. Penting diketahui dalil tentang haram memotong jenggot katanya. Haram pula memotong jenggot. Ini lomba yang diperbolehkan dalam Islam. Waspada perlombaan haram. Ini penasaran pula kita mau bacanya ya. Lomba itu yang berkuda ya, memanah ya. Nah, menembak nih ya. Oh iya, ini ada hadis-hadisnya. Oh, tak boleh hukum taruhannya katanya kan. Hmm. Ini bagus juga nih. Penulis Julian Purnama, artikel asli Muslim or Awal. Diambilnya dari Muslim or ID. Muslim or ID yang diambilnya ini, tulisannya. Ini contoh-contoh tulisan dakwah. Tidaklah seseorang dikatakan merdeka sebelum terbebas dari tiga hal ini. Dua syarat penting agar mendapat rezeki yang berkah.
Kemudian dua syarat penting agar mendapat rezeki yang berkah. Renungan untuk engkau yang sedang kesulitan ekonomi. Nah, ini contohnya. Coba kita tengok. Nah, jadi renungan untuk sedang kesulitan ekonomi. Nah, juga dari kutipan dari Muslim Or ID. Bapak kirim tulisan wartawannya sendiri. Rupanya ini penulis Saifuddin Hakim, artikel Muslim Or ID. Nah, dikutipnya dari sana. Tidak apa-apa. Ini kayak menulis dakwah nih. Bilang gambar Bapak Nur ya. Bapak pakai Iya, Droid Cam nih. Droid Cam-nya kok terputus ya. Ntar ya, oh, ini Bapak tutup dulu Droid Cam-nya. Buka yang baru dulu. Nggak mau pula dia. Oke ya, terkendala Droid Cam kamera Bapak nih. Dari HP Bapak buat nih. Di close dulu. Nah, udah lagi Nur ya. Udah lagi kan, udah bergerak lagi foto Bapak kan. iya Pak. Nah, tidak bergerak. Nah, ini sebelum menyesal, PNS yang menggadaikan SK untuk utang riba wajib mengetahui hal ini. Ini salah satu berita-berita dakwah ya. Kayak ini kita baca kan. Jadi harta riba itu misalkan untuk PNS golongan 3B dengan gaji 3 juta per bulan, pinjaman diizinkan 216 juta merupakan hasil perkalian dari 60% gaji dikalikan dengan 10 tahun masa cicilan. Nah, ngeri juga ya bisa dapat pinjaman 260 juta tapi 10 tahun nyicil terus. Nah, tak percaya kalau pengajuan kredit bank itu riba. Nah, ini tulisan-tulisan kayak gini kan. Ini gawenya kita anak STA Ridho sebenarnya yang harus menyadarkan masyarakat tentang bahayanya riba. Ya, nggak apa-apa, ini memang tugas kita. Ya, kayak penulisan-penulisan berita dakwah kayak gini. Ya Allah, pelindung kita, umpamanya. Ini tulisan-tulisan dari Muslim or ID. Makanya berita-berita dakwah. Nah, ternyata begini cara agar setan tidak bisa masuk rumah kita, katanya. Berita-beritanya. Renungan untukmu orang tua, anak belum balik jangan sekolah di pondok pesantren. Nah, ini memang perlu jadi kajian juga buat kita nih kan. Anak belum balik jangan sekolah di pondok pesantren. Sebagian disuruh masuk pondok kan. Nah, tapi maksudnya apa? Mungkin pula tulisan dari Muslim or ID ini, Rehanul Bahrian ini penulisnya sembarangan nulis. Pasti ada kajian-kajian tertentu. Nah, jadi anak yang belum balik sangat butuh perhatian lebih kasih sayang. Itu berbeda dengan kasih sayang dan perhatian diberikan oleh para pengajar, ustadz di pondok pesantren. Nah, ini pula kata tulisan ini kan. Kemudian takut miskin, berani riba. Ini terus riba-riba ini dibahasnya nih berbahayanya ada ayat-ayatnya. Ya kan? Panjang nih ayat-ayatnya.
Julian Purnama nih yang nulis. Muslim or ID juga. Jadi mediadatario.com ini mengutip tulisan-tulisan dakwahnya dari website Muslim or ID itu. Penulisnya orang lain, bukan wartawannya sendiri. Tapi kalau umpamanya ini konten dakwahnya kita yang nulis sendiri, wartawan sendiri, akan lebih bagus lagi. Terlarang meminta-minta, lelaki wajib bekerja. Hmm. Oke, ini ada sejarah kekejian Syiah terhadap umat Islam Ahlus Sunnah. Ada juga nih tulisannya. Panjang juga tulisannya. Lalu, begini cara mengetahui perbuatan dosa. Juga kisah nyata, negeri hancur dikarenakan maksiat dibiarkan merajalela. Ini jasad penduduk Pompei yang diawetkan. Pompei dihancurkan Allah karena terjadi kemerosotan moral di masa kekaisaran Romawi dengan perilaku seks menyimpang. Nah, ini kayak gini apanya diawetkan kan? Jadi memang kalau tulisan-tulisan dakwah ini ngeri-ngeri juga isinya memang. Tak perlu cemas, begini cara ulama terdahulu menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok. Ah, ada pula cara-cara menghadapi kenaikan bahan pokok dan tulisan-tulisan ini. Aku sudah hijrah kok kehidupan jadi susah, ini jawabannya. Nah, ini kan ada juga orang kadang-kadang mengeluh, aku sudah hijrah loh tapi kok hidup ini tambah susah. Ini jawabannya kan tulisan-tulisan kayak gitu. Makanya sebenarnya ini gawe-gawe yang tulisan kayak gini adalah gawenya anak stay yang belajar dakwah eh, agama yang bisa mengulas tentang materi-materi dakwah. Nah, pertemuan ke-9 ini materi dakwah. Ada yang bertanya kan, Nur? Enggak, Pak. Yang memiliki konten dakwah. Ini kayak dakwah. Ada yang bertanya kan, Nur? Tidak, Pak. Oh, itu ada Adrian baru gabung, Pak tengok. Ini Pak kasih link absennya ya.
Ini Adrian baru gabung ya. Ini link absennya Bapak kasih ya. Ini link absennya. Silakan isi absennya Adrian ya. Nah, ini untukmu yang sedang diuji kesulitan ekonomi. Nah, salah satu konten dakwahnya. Ini kiat agar tidak terjerumus dosa besar gibah dan namimah di sosial media. Apa pula namimah ini ya? Nah, ini kan tulisan-tulisan kayak gini anak Ustaz Arido sudah makanan sehari-harinya ini. Begitu banyak ancaman dan bahaya namimah dan gibah yang Allah dan Rasulnya sebutkan. Ya, termasuk kalau sekarang kan namanya berita hoax kan. Nah, ini kayak tolak hoax katanya kan. Pertama merupakan salah satu penyebab siksa kubur. Wah, ngeri juga. Merupakan sebab masuk neraka, mendapatkan hinaan langsung dari Nabi. Kalau kita buat-buat dapat hinaan dari Nabi langsung. Hinaan maksudnya, maukah kalian aku kabarkan tentang sesuatu yang lebih baik daripada derajat puasa, salat, dan sedekah? Tentu beliau bersabda, mendamaikan perselisihan di antara manusia dan merusak hubungan di antara manusia adalah penghancur pahala. Nah, jadi itu intinya. Jadi kalau berita hoax itu ya berdosa, dapat siksa kubur kita. Ini lengkap pendapat ulama soal azan. Nah, ini salat Jumat satu kali atau dua kali. Nah, ini sering juga jadi pertanyaan ini kan. Salat Jumat sekali apa dua kali? Apa sih di tulisannya nih? Kesepakatan ulama tentang azan setelah imam naik mimbar. Ibni Qudamah rahimullah mengatakan tidak ada perbedaan pendapat mengenai disyariatkan azan setelah imam naik ke mimbar karena pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam azan dikumandangkan setelah imam naik mimbar. Jadi waktu azan pertama di Zaurah sebelum azan tersebut. Pendapat para ulama tentang hukum azan kedua untuk salat Jumat. Nah, mayoritas ulama berpendapat bahwa azan kedua adalah sunnah. Di azan kedua itu sifatnya sunat lagi. Nah, ini tulisan dari eh, tulisan ini nggak ada nama penulisnya. Kemudian dari materi kita hari ini, Nur, bisa direfleksikan, Nur. Simpulannya, Nur. Dan yang pertemuan 10 ini, Pak. Ya, apa kira-kira yang Nur bisa simpulkan? Apa nama materi kita? Dari kita, dari apa ya? Teknis menulis dakwah materi kita. Nah, teknik menulis dakwah. Apa tadi yang kira-kira Nur ingat? Cara penulisan dakwah, pembuatan dakwah, berita-berita. Hmm. Oh, iya. Apa lagi, Nur? Terus Semua teknik penulisan berita yang lain juga berlaku untuk menulis dakwah. dakwah.
Nah, jadi tidak ada perlakuan khusus mengenai semua kaidah jurnalistik tentang dakwah sama dengan berita strict news, feature dan lain-lain itu. Cuman materinya atau kontennya saja yang berbeda kan? Iya, Pak. Nah, ini kayak ini nih ya, waspada nih kan. Ada mediadatario.com ini tiga jenis kesirikan yang sering terjadi di sekitar kita. Ini nah, ada dia buat semacam bannernya kan. Satu katanya berdoa kepada penghuni kubur. Dua menyembelih untuk tumbal. Tiga memakai jimat atau tangkal. Oh, ya kan? Ini semacam Iya, Pak. kalau menengok tulisannya warna-warna merah itu ngeri-ngeri sedap pula kita bacanya kan. Kesirikan. Jadi berdoa kepada penghuni kubur itu maksudnya ini ada juga penjelasan lengkap klik di sini katanya. Ah, kita klik di sini kan. Hakikat syirik itu apa katanya? Dulunya orang-orang musyrik di zaman jahiliyah meyakini bahwa Allah dialah yang Maha Pencipta. Dulunya akan tetapi bersama dengan itu mereka berdoa, meminta, menyeru kepada para wali, orang-orang yang mereka anggap saleh dan dekat kepada Allah dalam bentuk berhala. Ha. Itu yang tak boleh itu Nur. Kalau kita baca Yasin di kubur boleh. Ini kan jangan pula salah arti kita kan. Iya, Pak. Bukan berarti kita mau berjarah kubur tak boleh, boleh. Ini berdoa kepada penghuni kubur tuh berdoa kepada maksudnya bukan untuk meyasinkan atau apa tidak. Berdoa kepada itu maksudnya kita meminta kepada yang dalam kubur lah itu tak boleh. Tapi kalau mendoakan dia meyasinkan dia berada di lapangan dan kubur itu boleh. Nah, tapi ini bagus juga ini media dalam tulisan-tulisan dakwah dia ini. Kayak materi penulisan dakwah ini kan, nah, kita bisa sadar, oh berarti kalau ada dianggap wali-wali, orang-orang soleh, kita meminta-minta ke kuburan dia, kan senang juga kita tengok. Bapak tak perlu sebutkan, kadang ada di mana-mana, ada berbagai tempat, kadang ada air minum ditaruh di kuburan dia, dibawa pulang, atau air aqua, ya sebenarnya dalam Islam itu dilarang. Tapi banyak juga orang mengunjungi kuburan-kuburan orang-orang saleh gitu, mereka tidak berdoa hanya sekedar baca Yasin dan berdoa saja, tapi terkadang sudah mengarah ke sirikan. Kadang melalui yang ada dalam kubur itu dia minta inilah, minta itulah, ya kan. Akhirnya jatuhnya sirik kan. Tapi kalau mendoakan di dalam kubur ya nggak apa-apa, malah disarankan. Tapi kalau meminta pula kepada yang dalam kubur, itu yang tak boleh. Nah, inilah pentingnya penulisan kita mau nulis dakwah ini. Jadi kalau kita gencar juga menulis dakwah, barangkali nanti masyarakat bisa lebih paham tentang berbagai eh, dakwah. Oke, udah jam 12 malam kayaknya. Ada yang bertanyakan lagi, Nur, Adrian? Ada yang bertanyakan lagi, Nur, Adrian? Ini waktunya juga mau habis. Nah, perkuliahan kita ke 9 ke 10 selesai. Ya, bila topik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya pun sebentar lagi habis juga nih. Kita tunggu waktunya habis saja lah. Ya, beberapa ini ada hukum gelar haji dan hajah untuk orang yang pulang dari ibadah haji menurut dalil sahih. Ada juga orang pakai gelar nih kan, gelar haji, hajah, itu ada nih. Ada juga tulisan-tulisannya. Ini penting juga nih tulisan-tulisan kayak gini. Sudah? Kesimpulannya sudah tadi, refleksinya sudah, penugasan sudah.